Iya, shalom buat semua kita yang sudah bergabung malam hari ini di Mesbah Doa. Saya mengucapkan selamat malam dan selamat hari Minggu. Tentunya kita semua tadi sudah beribadah dan mari kita mau terus mencari Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat bagi kita. Saudara, saya percaya semua kita yang mengikuti Mesbah Doa ini ya tentunya mengalami berkat-berkat Tuhan dan banyak yang mengalami yang luar biasa. Saya pengen menyaksikan dulu orang-orang yang sudah kirim kesaksian lewat Mesbah Doa, saudara ya. Karena saya percaya kesaksian itu harus dibagikan ya, karena kalau tidak ya kita lewat kesaksian itu kita memberitakan dan memuliakan nama Tuhan ya. Saya mau bacakan ya, ini satu kesaksian yang dikirim lewat Mesbah Doa. Shalom Ibu Pendeta Debbie. Saya selalu ikut Mesbah Doa dan saya bersyukur lewat khotbah-khotbah serta doa-doanya sungguh luar biasa. Ibu dipakai Tuhan, puji Tuhan, semua anugerahnya ya. Ibu setiap doa syafaat Ibu selalu mendoakan untuk anak-anak muda dan anak-anak yang mau masuk kuliah ya. Dan saya merindukan cucu saya juga bisa berkuliah, tetapi rasanya tidak mungkin karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan biaya untuk kuliah. Tapi setiap malam di Mesbah Doa ketika Ibu berdoa untuk anak-anak yang mau masuk kuliah, saya juga ikut mendoakan dan saya juga berdoa kepada Tuhan ya, agar kalau Tuhan berkehendak cucu saya bisa kuliah, pasti Tuhan juga yang akan menyiapkan semua biayanya jika Tuhan berkehendak. Lalu puji Tuhan Bu ya, dan terpujilah nama Tuhan Ibu ya. Saya mau bersaksi. Tadi bapaknya cucu saya itu yaitu anak saya ya WA dan SMS kepada saya bahwa anaknya lulus ya dan akan segera masuk kuliah di universitas dan mendapatkan beasiswa ya. Wow. Apa yang Tuhan buat itu ya seringkali tidak terduga oleh pikiran kita. Ya, dan saya percaya saudara, mungkin hari ini banyak hal yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, ketika kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, maka saya percaya ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita, tapi Tuhan itu sanggup mengerjakan lewat banyak hal yang tidak terpikir oleh pikiran kita. Karena itu tetaplah berharap, tetaplah percaya. Saya tahu kita semua punya persoalan. Ada orang-orang yang WA ya, mungkin sekarang lagi usahanya goyah ya, kehabisan modal. Ada yang WA ya membangun rumah, membangun gereja, tidak ada dana. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang terlalu sanggup. Kalau saya berkata begitu bukan karena saya tidak pernah mengalami, saya pernah mengalami. Bahkan mungkin hidup saya bukan hanya titik nol min, ya tidak punya apa-apa, bahkan ijazah untuk mencari pekerjaan saja saya tidak punya. Tapi ketika saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, ya saya tidak pernah menuntut Tuhan, tapi hanya berserah pada Tuhan, dan Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa dalam hidup kita. Ya, bagian kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan hati dan iman kita. Iya, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh berdoa. Saya mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, juga yang ada di luar negeri. Shalom, selamat malam. Kita mau siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Kita mau berkata, Tuhan, kami sangat percaya ketika kami menyembah Tuhan ada mujizat, ada anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap menyembah Engkau apapun keadaan kami, bahkan di dalam kemustahilan selalu ada jalan, karena kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami mau tetap menyembah Engkau, mempercayai Engkau Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi dengan iman kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya selamanya tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi saudara dengan iman katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau
dengan iman saudara katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah sekali lagi saudara, biar pujian ini menjadi penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Mari katakan dengan iman, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bagian kami adalah berserah pada Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai-Mu Bapa. Kami tidak perlu memikirkan bagaimana caranya, kami tidak perlu memikirkan jalan apa. Bagian kami hanyalah berserah dan percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami, Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena itu kami menyembah Engkau, memuji Engkau, dan berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan, kami mau terus berharap dan percaya bahwa ketika kami bersepakat dengan Tuhan, kami akan melihat anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat imanmu saudara pada Tuhan, katakan malam hari ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan.
lagi dengan iman katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan lebih lagi sekali lagi katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. kami percaya saat kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan, kami kan melihat janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau sepakat dengan firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan, taat pada firman-Mu, percaya padamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun persoalannya, seberat apapun, kami tahu Tuhan kami besar. Dan ketika kami bersepakat dengan Tuhan, maka kami akan melihat penyertaan-Mu. Kami akan melihat anugerah-Mu, bawa kami dalam ketaatan penuh kepada firman-Mu Bapa. Bahwa kami bersepakat dengan Engkau Tuhan hari-hari ini. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk terus percaya sekalipun keadaan kami terasa tidak baik. Ajar kami melihat dengan mata iman. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menggenapi setiap janji firman-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami buat kebenaran firman Tuhan malam ini berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, kami mau mendengar urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu memberikan kami kekuatan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semua pasti terus dikuatkan oleh firman Tuhan ya. Dan memang di doa malam ini kita firmannya itu bahas pasal per pasal ya dari kitab Yesaya, supaya ini juga seperti kita belajar Alkitab saudara. Kalau ada yang mau mendengarkan firman yang lain, saudara bisa dengar di khotbah-khotbah saya yang lain ya. Tetapi khusus untuk doa malam ini kita memang membahas pasal ya, pasal demi pasal, supaya kita semakin mengerti firman Tuhan. Karena saya percaya juga walaupun kita tetap membaca kitab Yesaya, setiap malam kita mendapatkan banyak pelajaran yang berbeda setiap pasalnya. Iya, kita akan
akan melanjutkan Yesaya pasal yang ke-8 sekarang tadi malam sampai ayat 13. Saudara masih ingat tadi malam kita bicara tentang apa? Yesaya berkata, karena bangsa itu hanya mengandalkan bangsa-bangsa asing dengan kekuatan militernya dan mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, ternyata itu menjadikan mereka itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup mereka. Ya, mereka sudah ketakutan melihat serangan dari bangsa lain sehingga mereka mencari pertolongan kepada yang lain lagi, bukan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya, kamu tidak perlu menakutkan apa yang mereka takutkan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kamu. Demikian juga sekarang saudara, tadi malam kita sudah banyak belajar. Ya, tidak perlu terlalu takut hari-hari ini, tapi mari kita membangkitkan iman kita. Karena ketakutan itu adalah musuh iman yang terbesar. Orang yang takut berarti tidak percaya kepada Tuhan. Baik, kita lanjut ayat yang ke-14 sekarang. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu, ya. Di sini dikatakan ya ayat yang ke-14 ya. Ia akan menjadi tempat kudus tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ya saudara, kita melihat bahwa di sini Tuhan berkata kalau mereka tidak bertobat saudara ya, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas bangsa itu saudara ya. Bahwa rakyat Yehuda takut ya pada serbuan merupakan ancaman, mereka memiliki musuh-musuh yang kuat di dekat mereka. Tapi Yesaya berkata, Tuhan semesta alam, kepadanya lah kamu harus takut, bukan kepada yang lain. Ayat 15 berkata saudara di sana ya, dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Ayat 16, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, saudara ya. Ayat yang ke-16, karena beberapa orang dengan setia memelihara pengajaran Tuhan dan meneruskan firman ini dari generasi ke generasi, maka kita memiliki kitab Yesaya sampai sekarang saudara ya. Jadi karena Yesaya waktu itu menuliskan apa yang sudah dia dapatkan dari Tuhan, ya lalu ada orang-orang yang terus menyimpan saudara sehingga sampai sekarang kita masih memiliki kitab Yesaya ini. Kita masing-masing perlu menerima tanggung jawab untuk meneruskan firman Tuhan kepada anak dan cucu kita dengan mendorong mereka untuk mencintai firman Tuhan, membaca dan mempelajarinya. Maka mereka akan dengan setia meneruskannya kepada anak cucu mereka. Saudara ya, ayat yang ke-16 ini dikatakan, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Saudara, kenapa kita perlu menyimpan firman Tuhan dan meneruskan firman Tuhan itu? Saya hari-hari ini mendapatkan banyak kesaksian dari semua orang-orang yang tadinya mereka berkata, ibu tadinya cuma saya sendiri yang ikut mesbah doa. Lalu saya diberkati, saya teruskan ke mama saya diberkati, diteruskan ke adik saya diberkati, lalu diteruskan ke tante saya diberkati. Saudara, ya saudara juga sudah turut meneruskan firman Tuhan. Hari-hari ini tidak ada lain yang harus kita cari selain kebenaran dan firman Tuhan saudara. Dan biarlah seperti kitab Yesaya ini mengatakan, dia menyimpan semua pengajaran itu dan diteruskan kepada murid-muridnya sehingga sampai hari ini kita bisa membaca. Mari saudara, kita terus memberikan firman kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena itulah yang terpenting, karena itulah yang berharga, karena itulah yang mulia untuk kita ini bisa terus menyerahkan ya, meneruskan firman-firman itu sebagai warisan bagi anak cucu kita saudara ya. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan Yesaya meneruskan itu ya kepada murid-muridnya, dan sampai hari ini kita bisa membaca kitab Yesaya ini karena ada orang-orang yang setia menyimpan dan meneruskan firman Tuhan. Apalagi dengan zaman sekarang, saudara sudah tidak ada alasan saudara tidak bisa membagikan firman Tuhan. Saudara punya WA, saudara punya handphone, ada Facebook. Ya, beberapa orang saudara
konseling kepada saya berkata, "Ya Bu, tadinya saya hanya melihat khotbah Ibu diteruskan di halaman Facebook teman saya. Lalu saya mulai mendengar, lalu saya diberkati, lalu mereka menelpon saya, mereka terbuka dengan dosa-dosanya, mereka mau bertobat." Jadi maaf saudara, memang telepon EWA yang masuk itu sangat banyak. Ya, jadi saudara, saya yang pertama kali selalu menanggapi, yang nomor satu saya tanggapi adalah kasus-kasus pertobatan. Kalau ada orang yang mau bertobat itu biasanya saya langsung telepon. Kenapa? Ya karena ini orang mau menyerahkan dirinya. Kemarin saya menerima telepon dari seorang napi. Dia dikurung di penjara karena membunuh. Ya jadi tanpa sengaja dia berantem dengan temannya dan temannya kehilangan nyawa. Lalu dia di penjara, ya tetapi dalam penjara dia berjumpa Tuhan. Dia bilang, di dalam penjara saya selalu nonton khotbah-khotbah Ibu. Tadinya saya dapat dari Facebook, ada teman saya yang share. Lalu saya buka, lalu akhirnya saya dipulihkan Bu. Di dalam penjara saya berjumpa dengan Tuhan. Saya terus belajar firman Tuhan, saya bersyukur. Dan dia bisa melihat dengan cara pandang Tuhan bahwa ternyata sering kali Tuhan harus mengizinkan orang mengalami lembah kekelaman supaya dia berjumpa dengan Tuhan. Saya berkata tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup ampuni. Ketika kita datang mau mengakui dosa kita, maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Jadi saudara ya, kalau Tuhan itu memang memilih kita, ya makanya saudara jangan pernah sayang untuk membagikan firman Tuhan. Bagikan setiap khotbah-khotbah yang menurut saudara itu memberkati, bagikan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA. Saudara, kita pakai semua media untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kenapa? Karena Yesus berkata jika Injil Kerajaan Allah ini sudah diberitakan kepada segala makhluk, ya barulah tiba kesudahan zaman. Kita semua akan ingin berjumpa dengan Tuhan saudara, karena kita adalah orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Ya, dan biarlah kita terus menggenapi firman-Nya, kita mau terus menjadi alat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Ya, ayat yang ke-17 di sana dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Saudara, ya Yesaya berkata, aku hendak menanti-nantikan Tuhan, ya. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan, dia berkata di sana. Ya, ayat yang ke-17. Ya, terhadap Tuhan, aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Ya, sebenarnya saudara, seringkali ya dosa kita lah yang membuat akhirnya kita tidak bisa mengalami Tuhan lagi. Banyak orang-orang yang bertanya pada saya, Bu, saya sudah berdoa, saya ke gereja, tapi kenapa ya Bu, saya nggak pernah mengalami hadirat Tuhan, saya tidak merasakan lagi Tuhan ada bersama saya. Ya, tapi akhirnya Bu, saya itu mencari Tuhan, dan saya itu Bu hanya kering hidup saya tidak mengalami lagi Tuhan dalam hidup saya, sehingga ya saya merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak lagi menjawab doa-doa saya. Saya bilang bukan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya, tapi seringkali dosa kita lah yang membuat akhirnya kita tidak lagi mengalami Tuhan, yang membuat akhirnya kita tidak lagi bisa mengalami kasih-Nya, bahkan merasa Tuhan itu jauh dari kita. Karena itu saudara, ya kita mau sama-sama hari ini terus belajar firman Tuhan. Ayat 18 berkata, ya firman Tuhan di situ ayat 18, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Ya saudara, Yesaya memutuskan untuk menantikan Tuhan sekalipun Allah telah menyembunyikan wajahnya dari bangsa Israel. Kenapa? Akibat dosa akhirnya menutupi pandangan mereka kepada Tuhan, sehingga rasanya Tuhan sudah menyembunyikan diri terhadap mereka saudara. Ya, tetapi Yesaya berkata, aku memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan. Tidak mudah saudara, ya. Dia harus menanti-nantikan
Tuhan. Tidak mudah saudara, dia harus menunggu Tuhan. Sekalipun rasanya Tuhan jauh. Mungkin hari-hari ini kita juga merasa Tuhan jauh. Saya tidak lagi mengalami Tuhan. Saya tidak lagi merasakan kehadirannya. Tapi saudara, ketika kita mau terus menanti-nantikan Tuhan, makanya orang-orang yang menelpon saya, ibu saya tidak mengalami Tuhan lagi, saya bilang terus cari Tuhan, terus ya masuk dengan terobosan, ya terobos semua tembok-tembok penghalang yang menghalangi kita mengalami hadirat Tuhan. Terus cari Tuhan, biar seperti Yesaya yang memutuskan, aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Ya sekalipun Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya dari bangsa Israel, bagi beberapa orang percaya menanti dengan sabar menjadi ujian paling sulit memang. Ya kenapa? Aduh ya sampai kapan menantikan Tuhan, menantikan jawabannya, menantikan tangannya bekerja, menantikan kesembuhan. Ya, menanti adalah pekerjaan yang tidak enak saudara. Tapi waktu kita mau bayar harga, ya itu adalah ujian yang tersulit bagi orang percaya untuk terus menantikan Tuhan, ya, menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung pergi, ya menanti anak-anaknya kembali kepada Tuhan, menanti setiap persoalan dan situasi hidup berubah sesuai yang kita harapkan. Memang tidak mudah, tapi teruslah menanti-nantikan Tuhan. Banyak nubuat yang Allah berikan melalui para nabi tidak terjadi selama 700 tahun. Wow, saudara ya. Nubuat loh yang diucapkan tidak terjadi selama 700 tahun, ya. Dan nubuat-nubuat lain tetap belum digenapi di dalam masa hidup kita mungkin. Ya, namun bersediakah kita ya terus menerima waktu pilihan Tuhan, bukan waktu pilihan kita. Ya, mungkin kita belum melihat janjinya digenapi, jawaban doanya kita belum digenapi, tapi mari kita mau sungguh-sungguh terus berkata, aku mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Ya, teruslah berharap dan terus menantikan Tuhan saudara, sampai Tuhan menggenapi dan menjawab doa kita. Ya saudara, ayat 18 sana dikatakan tadi ya, sesungguhnya aku dan anak-anakku, anak-anak yang telah diberikan Tuhan bagiku, ya semesta alam menjadi pertanda, dia berkata. Ayat 19, mari kita baca ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, ya, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, kepada orang-orang mati, ya? Bukankah suatu, ya, di sini maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup, ya? Ya, saudara, di sini ya banyak orang-orang Israel pada waktu itu yang mulai meninggalkan Tuhan. Lalu mereka mulai meminta saudara, ya, petunjuk kepada roh-roh orang mati, kepada peramal-peramal, ya. Saya masih mendengar banyak orang Kristen yang masih suka datang kepada peramal, dukun-dukun, ya. Ada yang berkata, iya bu, tapi memang benar roh kakek saya itu masuk kepada dukun itu. Saudara, orang mati tidak lagi bisa kembali ke dunia. Ada yang tanya kepada saya, bu, ya buktinya Injil bisa diberitakan kepada orang mati, bu. Ya, satu-satunya yang bisa memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati yaitu Yesus. Ketika dia mati di kayu salib 3 hari, dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia memberitakan Injil di sana, tapi bukan kita, saudara. Makanya ada orang-orang yang berkata, bu, kalau gitu saya bisa nginjili papa saya yang udah mati dong. Saya mau ke kuburannya, mau ngomong-ngomong di kuburan, nanti yang datang setan. Alkitab berkata orang yang mati tidak lagi bisa kembali ke dunia. Ingat saudara, ya, kalau ada orang yang berkata, tapi bu benar saya lihat arwah nenek saya. Itu bukan nenekmu, itu setan yang menyerupai. Orang yang mati sudah tinggalkan dunia ini, dia tidak bisa
bisa lagi kembali kata Alkitab dan tidak bisa mengenal lagi orang di sekelilingnya. Jadi saudara, jangan coba-coba meminta petunjuk kepada arwah-arwah. Itu adalah setan yang menyamar seperti orang yang sudah mati, tapi sesungguhnya itu bukanlah arwah orang mati. Ya, jadi Tuhan melarang kita untuk meminta petunjuk kepada orang mati, apalagi sebagai orang Kristen. Jangan pernah meminta petunjuk kepada orang mati, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mau, karena Tuhan itu tidak ingin kita tersesat. Ya, setan itu sekarang menyamar. Hati-hati, bahkan setan bisa datang seperti malaikat terang loh. Setan bisa berubah wujud menjadi malaikat terang, bahkan dia juga bisa menyamar. Makanya orang bilang, saya lihat bu, nenek saya datang, kakek saya datang. Bukan, ya itu bukanlah ya roh mereka yang sudah mati. Itu hanya orang yang menyerupai, ya yang menyerupai arwah-arwah orang yang sudah mati itu, saudara. Ya, bagi beberapa orang ya pada waktu itu di zaman bangsa Israel, mereka masih meminta petunjuk. Ya, mereka mencari ramalan. Ya, mereka mencari jawaban dari roh-roh orang mati dan bukan bertanya kepada Tuhan yang hidup. Hanya Tuhan yang mengetahui masa depan dan hanya Dialah yang kekal. Kita bisa mengandalkan Tuhan untuk memimpin kita, saudara. Ada yang tanya, Bu, setan itu bisa tahu masa depan nggak? Enggak, setan itu hanya bisa tahu apa yang sudah terjadi. Makanya orang kalau datang ke dukun diramal, oh kemarin kamu gini. Iya, kenapa? Karena setan itu melihat loh. Ya, hari ini tuh hidup kita setan bisa lihat. Ya, jadi yang melihat, yang menjadi saksi dalam kitab Ibrani dikatakan, ya di dalam dunia ini kita banyak saksi. Ya, karena itu hiduplah hati-hati dalam kebenaran kekudusan. Kenapa? Karena di sekeliling kita banyak sekali saksi. Saksi yang pertama siapa? Tuhan. Yang kedua siapa? Malaikat. Yang ketiga saksinya siapa? Setan. Setan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Ya, karena itu hati-hati, saudara. Kenapa? Karena setan itu akhirnya dia tahu apa yang kita lakukan. Dia bisa, orang kalau ke dukun diramal, dia bisa tahu loh. Makanya ada bilang dia bisa tahu loh, Bu, saya tuh kemarin ngapa. Iya, karena setan hanya bisa mengetahui apa yang sudah terjadi. Tapi setan tidak bisa tahu apa yang belum terjadi. Hanya Tuhanlah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, kalau itu ada yang meramal ke depan itu, kalaupun itu memang orang bilang iya tapi benar, itu hanya kebetulan. Ingat Tuhan yang Maha Tahu. Karena itu jangan serahkan hidup kita kepada dukun-dukun, peramal, orang mati dan lain sebagainya. Tuhan itu tidak senang, saudara, ya. Kita itu datang dan menyerahkan hidup kepada kuasa-kuasa gelap. Iya, ayat yang ke 20, saudara, ya, ayat 20 di sana dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar, saudara, ya. Mari kita itu jangan cari ramalan, jangan cari ramalan orang pintar, cari petunjuk kepada dukun, kepada roh-roh orang mati. Firman Tuhan ini berkata, carilah ya kebenaran, saudara, ya. Ayat 20, carilah pengajaran. Cari pengajaran. Malam hari ini kita mendengarkan mesbah doa, kita sedang mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Pengajaran yang benar yang menuntun kita kepada hidup yang kekal. Ya, carilah pengajaran dan kesaksian. Ya, kenapa ada kesaksian? Seringkali saya, ya, karena kesaksian itu sesuatu yang sudah terjadi. Bagaimana kita mengalami Tuhan, kesaksian berjalan dengan Tuhan itu penting bagi hidup orang percaya. Makanya saya selalu berkata, saudara, engkau harus mengalami Tuhan supaya engkau punya kesaksian dari hidupmu. Ya, orang berkata, Bu, saya dengar ibu itu ya dalam khotbahnya ibu banyak sekali kesaksian yang ibu alami bersama Tuhan. Iya, ya, dan itu menjadi modal kita mengiring Tuhan. Kesaksian bagaimana kita mengalami Tuhan, lalu kita bersaksi kepada banyak orang. Jangan malu untuk bersaksi, saudara. Engkau harus punya roh ya yang mau untuk Tuhan, aku mau menyaksikan. Jadi hari ini saya mau bilang, ketika saudara sudah mengalami begitu banyak penyertaan dan perbuatan Tuhan yang besar, kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya engkau pergi untuk bersaksi.
Ya, kenapa? Yang harus kita cari dalam hidup ini adalah pengajaran dan kesaksian. Ya, sehingga kesaksian itu memang betul-betul terjadi, ya betul-betul ada dan ada saksi-saksinya Saudara, ya dan itu benar-benar kita alami, ya dan ada orang yang meneguhkan kesaksian itu cukup menjadi kekuatan buat kita Saudara ya. Tapi hati-hati karena sekarang banyak juga kesaksian palsu. Orang itu bikin kesaksian palsu hanya untuk ya nggak tahu motivasinya apa. Jadi kalau kesaksian itu memang ada yang melihat, ada saksi-saksi hidupnya. Ya dulu pernah ada yang berkata, itu kan Bu Debi itu kesaksiannya bohong itu. Ya gini-gini, saya bilang sampai sekarang saksi-saksi hidup saya itu masih ada. Ya masih ada beberapa teman di Facebook saya, teman-teman SMA saya, ada teman-teman yang waktu itu di pelayanan di Kota Palu dan bahkan malam hari ini mereka juga menyaksikan mesbah doa. Saya di Palu dulu ketika tinggalkan keluarga, saya masuk dalam sebuah pelayanan di Yayasan Hosana Palu. Ya pembimbingnya di sana adalah Pendeta Franky Tangkilisan dan juga Kak Feni Polii ya. Itu mereka itu adalah saksi Saudara, di mana saya bertumbuh di sana. Ya saya setiap siang saya datang di mesbah doa di sana jam 12 siang. Ya berpuasa, berdoa di sana. Setiap siang kami berdoa di Yayasan Hosana Palu itu ada saksi dari kehidupan saya. Jadi orang tidak bisa berkata, oh itu kesaksiannya palsu. Saudara bisa lihat di Facebook masih begitu banyak saksi-saksi hidup dari pengalaman hidup saya. Mereka tahu dulu bagaimana ya ketika saya berjalan bersama Yesus. Kenapa kita perlu menceritakan kesaksian hidup kita? Karena Alkitab berkata, carilah pengajaran, carilah kesaksian, apalagi memang itu kesaksian yang benar di mana kita mengalami Tuhan. Ya, Saudara, dan ketika kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka saya percaya itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Itu yang Tuhan ingin supaya kita hari-hari ini terus mencari Tuhan, terus berjalan dalam tuntunannya, terus mengalami Dia secara pribadi. Biarlah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini sampai kita melihat kemuliaannya. Kita akan lanjutkan besok karena waktunya sudah selesai, dan biarlah kita mau masuk dalam doa-doa kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita untuk berdoa Saudara. Biar Tuhan menuntun kita dalam jalan-jalan hidup kita sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak mencari jalan-jalan hidup ya di tempat yang lain. Kita tidak mencari ramalan atau apapun, tapi kita mau mencari Tuhan, mau mencari pengajarannya, firman-Nya, sehingga jalan hidup kita dituntun di dalam jalan yang lurus, masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biar kita mau berkata, kami yakin kami punya Tuhan yang besar. Kami hanya cukup bersepakat dengan firman, bukan dengan ramalan, bukan dengan dukun-dukun, tapi bersepakat dengan firman-Mu Tuhan, maka kami akan melihat perkara besar terjadi di hidup ini. Mari angkat imanmu, katakan pada Tuhan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, ajar kami bersepakat hanya dengan firman-Mu, bukan yang lain. Kami tidak perlu mencari ramalan atau nasihat dari orang pintar, dukun, arwah orang mati, bukan. Kami perlu Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kami. Yang kami butuhkan adalah pengajaran serta kesaksian yang menguatkan iman kami. Biar malam hari ini kami bertekun di dalam pengajaran pada firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak digoyahkan Bapa. Kami mau bersepakat
dekat dengan firman-Mu, percaya sungguh kepada firman-Mu dan bukan yang lain. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga yang terus mencari Tuhan hari-hari ini. Biar ada suami yang takut akan Tuhan, ada istri-istri yang menjadi penolong dalam rumah tangga, ada anak-anak yang hidup beriman sungguh kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, rumah tangga kami dipulihkan, suami istri anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada perceraian, pertikaian. Yang ada adalah berkat, damai sejahtera dan sukacita anugerah Tuhan atas rumah tangga dan hidup keluarga kami. Kami terus berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berikan akal budi, hikmat untuk mereka belajar sekalipun lewat online. Berkati guru-gurunya, berkati juga Bapa anak-anak kami yang sedang memutuskan untuk mencari kuliah. Tuhan menentukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup mereka. Bahkan Engkau juga memberkati Bapa siap anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong turut bekerja mendatangkan kebaikan. Anak-anak kami yang mencari jodoh, kami mempersembahkan anak-anak kami buat Tuhan, jodoh yang terbaik yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu Tuhan. Biar anak-anak kami mendapatkan rancangan Tuhan yang terbaik. Kami tolak semua rancangan iblis atas masa depan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang merindukan punya keturunan Bapa, sehingga mereka boleh melahirkan anak-anak keturunan ilahi dan kami boleh melanjutkan keturunan kami. Berikan Tuhan anugerah-Mu buat mereka, untuk mereka juga boleh memiliki keturunan, bisa hamil. Kami tolak semua roh kemandulan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kepercayaan dan janji firman-Mu untuk mereka boleh beranak cucu dan berkembang biak dalam dunia ini Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan buat setiap orang tua kami, opa oma kami yang ada di usia senja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat mereka Bapa, untuk terus hidup, menjalani hidup dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Memberkati setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, mungkin itu orang tua, saudara, anak kami. Tuhan tolong suami istri kami, apapun sakitnya, kami memohon anugerah Tuhan. Biarlah Bapa kesembuhan boleh terjadi, atau apapun kehendak Tuhan yang kami percaya Tuhan berbicara di atas tempat tidur mereka, membawa iman mereka terus dibangkitkan di dalam Engkau. Tuhan tolong bawa Tuhan siap anggota keluarga kami yang sakit untuk terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa juga memberkati Tuhan setiap orang-orang yang hari ini bergumul untuk keluar dari setiap ikatan dosa, apapun itu, atau yang ingin keluar dari setiap persoalan yang begitu berat, persoalan hutang piutang, persoalan sakit penyakit, apapun Tuhan, persoalan ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, narkoba, homoseksual, lesbian, rokok, perjudian, bahkan yang ingin keluar dari depresi, amarah, ketakutan, kecemasan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan. Kami berdoa untuk setiap fakir miskin, anak-anak yang tidak mampu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami tahu tangan Tuhan selalu ada bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau juga memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan. Kami persembahkan bangsa kami bagi Tuhan. Semakin banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa di atas bangsa ini, sehingga bangsa kami bukan menjadi bangsa yang dimurkai oleh Tuhan, karena begitu banyak orang-orang yang takut akan Tuhan di bangsa ini, yang terus berdoa menopang bangsa kami, memohon belas kasihan. Tuhan ampuni bangsa ini dari segala kejahatan dan pemberontakan. Tuhan perhitungkan kami yang setia untuk berdoa buat bangsa kami. Roh Tuhan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa biar pertobatan terjadi, sehingga orang-orang kembali kepada jalan Tuhan, meninggalkan dosa-dosa mereka dan mengabdikan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Berkati Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin wakilnya Tuhan. Engkau memberkati mereka, beri roh hikmat, takut akan Tuhan atas bangsa ini, sehingga mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat di bangsa ini. Kesehatan, kekuatan, juga Tuhan perlindungan yang sempurna Tuhan buat mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, semua Tuhan tutup bungkus. Berkati TNI Polri yang terus bekerja bagi kesatuan NKRI, dan juga anak cucu mereka Tuhan jagai, lindungi. Biarlah sungguh-sungguh berdiri dalam keadilan di hadapan-Mu Bapa, dan Engkau jagai dan lindungi Tuhan, supaya bangsa kami tetap menjadi satu kesatuan di dalam Engkau.
Juga Engkau memberkati Tuhan para tim medis yang terus berjuang di garis depan Tuhan untuk melawan COVID. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami ikat patahkan kuasa virus corona ini di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan yang terjangkiti mungkin banyak tetapi tidak akan membahayakan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kematian massal di atas bangsa kami. Yang ada adalah Tuhan kesembuhan massal, pertobatan massal. Kami mengikat roh ketakutan karena virus corona ini di dalam nama Yesus. Roh ketakutan yang menghinggapi banyak orang kami ikat patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kami menaruh harapan dan hidup kami hanya kepada Tuhan. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Karena itu selama kami hidup, kami mau hidup kami dipakai untuk kepentingan-Mu Bapa. Berkati tim medis, bahkan pergumulan untuk vaksin yang hari ini juga masih terus Bapak diuji coba. Tuhan berkati semua mereka yang terlibat, Dokter Terawan dan semua mereka yang hari ini sudah ditunjuk Tuhan Erick Thohir sebagai kepala untuk membawa perekonomian bangsa dan juga masalah virus ini dan semua yang terlibat. Tuhan memberkati. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada resesi ekonomi di atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Tanahnya, hasil buminya, hasil lautnya, industrinya, semua diberkati Tuhan. Kami akan melihat Engkau Tuhan yang turut bekerja Tuhan, memegang kendali buat bangsa kami. Bahkan setiap kami juga Tuhan yang terus ada dalam pergumulan, Engkau menjadi jawaban. Yang kehilangan pekerjaan, tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dipermalukan dan ditinggalkan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada, semua orang-orang ikut berdoa di mesbah doa Tuhan. Hamba percaya dan hamba tahu ada mereka di antara benua-benua itu Tuhan, di dalam negara-negara bagian di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk berdoa buat bangsa di mana Tuhan Engkau tempatkan mereka, buat kota-kota negara di mana mereka berada. Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya kesembuhan massal terjadi di atas dunia dan bumi ini. Bapa, biarlah kami terus mengerti maksud dan rencana-Mu, supaya kami terus mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati Tuhan. Tuhan mencukupkan hidup-Mu dengan caranya yang ajaib. Teruslah bersyukur dan terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati. Jika saudara diberkati dengan mesbah doa ini, jangan lupa share, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa saudara dan tetaplah bersemangat. Happy Sunday. God bless you.